Nah, kalau di Komisi 4 tadi jelaskan ini kita mau bangun sini. Ini baru tambak modern. Nah, yang penting nanti yang bekerja di sini masyarakat. Betul Pak. Diutamakan masyarakat di sini. Ini masyarakat yang bekerja di sini, lalu pemilik lahan juga bisa menikmati hasilnya. Tidak menonton. Tidak menonton. Kita di sini revitalisasi atau Ini modeling ya. Jadi kalau ini berhasil nanti kita bisa hitung nilai tukar petambak udang itu dia sejahtera atau tidak. Jadi ukuran sejahteranya bukan 101 kemudian. Iya dong. dan existing sekarang Sumbawa berapa ya NTP? Kalau pendapatan 2,2 juta kalau nggak salah. NTP tambak Sumbawa sekarang berapa? Apa sih Pak izin? Yang NTP Pak Menteri bilang TPI kalau nasional itu sekitar 1. bukan yang Sumbawa sekarang. Sekitar 1,1. Di sini nggak sampai. Nanti dinaikin lah Kalau kita targetnya 200-300%. Waduh mantap. Iya. Jadi dia punya tabungan. Kalau 101 tetap miskin. Masih bapok. Nah, Habis, jadi dia Pak. modalnya cuma tanah saja. Lalu dia direkrut sebagai pegawai, nanti digaji. Lalu kemudian, tapi dia harus mengikuti manajemen karena ini kan investasi negara. Ini negara yang investasi, kayak gitu. Ya. Ini total. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Menteri dan kita semua. Silakan kami undang penanya pertama. Silakan. Nah, yang pertama kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan lewat kesempatan ini. Mungkin kami langsung saja kepada pokok yang akan kami tanyakan. Yang pertama, kalau kami lihat ini kayaknya rencananya sudah pasti. Kalau memang sudah pasti, kapan dimulai proyek ini akan dilaksanakan? Kemudian kira-kira berapa waktu untuk selesai dikerjakan? Kemudian yang kedua, kira-kira kalau memang sudah nanti selesai, yang jadi persoalan bagi kami menjadi siang menjadi angan-angan, malam menjadi impian. Berapa untuk kami nanti setelah selesai? Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Haji Zakaria. Makasih Pak. Pak Menteri, saya langsung aja satu pertanyaan yang terngiang-ngiang di benak saya. Seandainya, seumpama Pak Menteri sudah mengetuk palu menyatakan bahwa Stream Estate ini akan dibangun, dalam tahapan pembangunannya Pak Menteri, kita tahu sama-sama di sini masyarakat mata pencariannya itu tambak Pak Menteri. Jadi tahapan pekerjaannya itu kita ada bocoran 1 tahun sampai 2 tahun tahap pekerjaannya Pak Menteri. Nah di situ tentu otomatis terputuslah mata pencarian masyarakat sementara karena nggak ada mata pencarian yang lain. Pertanyaannya, apakah ada tunjangan hidup sementara masyarakat? Nah, di sini Pak Menteri, mungkin di sini lebih ke pemerintah daerah mungkin Pak ya, seperti itu. Sama-sama kita ketahui, marilah terutama dari pihak pemerintah lebih meninjau dari potensi keberhasilannya. Karena apa? Tambak ini adalah satu wadah satu-satunya tempat mengaitnya rezeki para masyarakat di sini. Ketika terjadi di balik situasi dari berhasil, tentunya masyarakatlah yang akan sangat-sangat rugi. Tolonglah dari pihak pemerintah, khususnya kepada Bapak Menteri, diberikan satu ketekatan di sini bahwa harus berhasil ke depannya. Karena apa? Kalau gagal, kasihan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang menjadi penting sebetulnya dalam pembangunan ekonomi masyarakat itu adalah bagaimana ekonomi itu diciptakan di satu daerah dan memberi manfaat yang besar pada daerah itu. Itu yang paling penting. Nah, kita install pembangunan ekonomi di wilayah sini itu tidak kurang dari 7,2 triliun pada awalnya nih. Waktu itu saya minta kepada Pak Dirjen 1.000 hektar. Kalau 1.000 hektar itu skala industrinya kita bisa dapat 500 hektar kira-kira. Kalau ini 528 hektar, kalau kita mencapai paling tinggi, jadi paling tinggi itu adalah kalau misalnya produktivitasnya nanti mencapai yang paling tinggi berdasarkan perbandingan di seluruh dunia, yang paling tinggi itu adalah 40 ton per hektar. Nah, bagaimana supaya bisa mencapai 40 ton per hektar? Maka dia harus dibangun secara modern sesuai dengan standar-standar dan kaidah-kaidah. Tidak lagi sembarangan asal buka lahan. Jadi kalau lahan Bapak Ibu semua itu nanti kondisinya seperti ini, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di situ, nanti akan diratakan semua, kemudian diatur seperti real estate. Tapi yang paling penting adalah haknya itu adalah miliknya Ibu, miliknya Bapak. Dan yang kedua, yang bekerja nanti adalah keluarga dari Bapak Ibu. Itu yang saya minta kepada. Jadi perlakuannya berbeda ya. Perlakuannya ada dua hal. Yang pertama, pemilik lahan nanti akan mendapatkan bagi hasil. Berapa angkanya sedang dihitung. Kan ada hitung-hitungan bisnisnya juga ya. Lalu yang kedua, tenaga kerja juga dari Bapak Ibu para pemilik lahan ini. Kan begitu. Targetnya adalah kalau sekarang ini dapatnya mungkin 1 juta sekali panen, nanti harusnya menjadi 10 juta idealnya begitu. Itu yang saya minta. Dengan demikian peningkatan ekonominya akan menjadi 10 kali lebih. Kalau ini berhasil, saya berharap 1 tahun dan segera. Tapi memang standarnya untuk mencapai yang terbaik itu tidak boleh ada yang salah. Begitu. Ya, jadi kita berharap ya secepat mungkin dan butuh dukungan. Lalu bagaimana, ada pertanyaan tadi? Kalau tadi yang pertama haknya pemilik lahan sudah jelas tadi saya sampaikan, mendapatkan bagi hasil dan keluarganya bekerja di situ. Jadi artinya dapat uang bulanan, tapi kemudian nanti bisa dapat bagi hasil. Dan itu selama masa periode. Ya, begitu. Lalu yang kedua, bagaimana selama konstruksi ini kami makan yang biasa sekarang ini dapat yang penting bisa jalan, dan nanti masa konstruksi gimana? Ya saya minta bekerja dong di situ. Saya akan minta harus direkrut sebagai pekerja. Jadi kalau dia sebagai pekerja di situ ya tetap harusnya sama dibayar oleh kontraktornya. Jadi saya akan minta kepada Pak Dirjen kontraktornya seluruh tenaga kerjanya harus dilakukan di lokal. Jadi konsep yang saya bawa ini atas perintah Bapak Presiden, bagaimana distribusi ekonomi ini betul-betul terrealisasi ke seluruh daerah di wilayah Indonesia. Tidak lagi menjadi Java sentris, tetapi menjadi Indonesia sentris. Jadi pembangunan ekonomi dimulai dari pembangunan ekonomi sektor budidaya, yang harapannya nanti pabrik pakannya juga di sini, pengolahan hasilnya nanti juga di sini, packagingnya, processingnya juga di sini, lalu kemudian ekspornya dan penjualannya juga dari sini. Dengan demikian seluruh nilai tambahnya itu akan berputar di sini. Kalau 7,2 triliun hasilnya satu tahunnya itu bisa terhadap yang ada ini, tadi menurut perhitungan Pak Direktur BLU itu adalah 1,4 triliun sekali panen. Ya. Kalau itu nanti didobelkan menjadi 1.000 hektar berarti kan 2,8 atau 3 triliun dalam satu tahun. Kalau misalnya untungnya 35% saja, itu sudah hampir berapa tuh? 650 miliar kira-kira. Ya. Kalau 1.000 hektar. Jadi duit itu akan berputar di sini semua. Nah, itu yang miliknya pemerintah, karena pemerintah yang install di situ dikelola BU untuk pengembalian investasinya dulu. Nah, sisanya itu dibagi kepada pemerintah. Demikian seterusnya, ini harusnya menjadi satu model ekonomi yang
buat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kalau pembudidaya itu kita punya hitungan. Dia harus ngeluarin dari kantongnya atau bahkan mungkin minjem di bank dan lain sebagainya untuk dibikin, belum tentu berhasil. Sekarang dibalik, udah infrastrukturnya dan lain sebagainya pemerintah saja yang menyediakan. Ya, tinggal bekerja dengan baik saja. Nanti hasilnya dapat bagian. Nah, lebih enak itu kan. Jadi kemudian itu yang kita sebut sebagai supaya tingkat kesejahteraannya supaya bisa meningkat. Nah ini kira-kira kalau yang terakhir itu tadi Pak Abdurrahman, selama masa konstruksi sudah saya jawab. Kemudian hak Pak Zakaria, Pak Jack katanya bahwa bagaimana hak milik lahan sudah ada hitungannya jelas. Ya. Terus yang terakhir itu tadi dikatakan bahwa tingkat keberhasilannya bagaimana. Saya tidak mau main-main. Jadi dalam membangun ini di dunia ini siapa yang sudah berhasil? Ya, yang paling berhasil itu Cina. Evergreen namanya perusahaannya itu. Ya, kan harus transparan. Jadi kita harus buka supaya bapak kolega saya anggota DPR, wakil dari bapak semua ini paham juga. Itu dia bangun di Mesir sana luasnya 1.200 hektar. Itu bisa mencapai 40 ton per hektar. Itu sangat luar biasa. Itu menjadi kayak kota tersendiri. Makanya waktu saya minta sama Pak Dirjen, gimana kalau Sumbawa itu bisa 1.000 hektar? Belum dapat Pak, baru 500 katanya. Nah, jadi Pak Bupati, tolong ini nanti tahun depan diajukan lagi supaya di sini ada tambahan lagi. Kalau itu bisa terrealisasi, yang tahap 1 ini bisa selesai di 2023 nanti selesai. Ya kita indah sekali. Jadi ini coba bayangin dari model yang seperti tradisional sekarang nanti menjadi estate yang sangat bagus. Jangan-jangan malah jadi wisata nanti. Ya kan, jadi bagus sekali gitu. Bisa jadi kawasan wisata nanti. Ya, begitu. Nah, jadi itu kira-kira yang paling penting adalah kehadiran daripada proyek ini adalah untuk masyarakat Sumbawa atau masyarakat di Moyo Utara ini, ya. Itu yang paling penting. Untuk itu semua pihak saya minta dukungannya untuk saling membantu dan mengawasi bagaimana bekerja dan bagaimana pembangunannya ini harus diawasi semua pihak, baik dari Forkopimda, Pak Dandim, Pak Polres, Pak Kapolres, kemudian dari anggota DPR, lalu semua kejaksaan, kejari semua harus lihat semua supaya ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat juga harus lihat itu supaya kita bisa berhasil. Demikian saya kira mimpi saya sebagai mimpinya Bapak Presiden, bagaimana kalau di Mandalika sana sekarang sudah ada yang di kelas dunia itu muter di sana. Tapi kita buat lagi di sini itu adalah wilayah produksi yang terus-menerus bisa mengenerate kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. Demikian saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.